Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah unsur-unsur dalam abstrak skripsi. Teman-teman sekalian, bagi mahasiswa yang sudah selesai melaksanakan penelitian dan kemudian akan menuntaskan laporannya dalam bentuk skripsi, maka harus membuat abstrak ya. Abstrak itu ditulis 2 halaman. Jangan lupa ya, bukan 1 halaman setengah. 2 halaman itu maksudnya 1 halaman berbahasa Indonesia, 1 halaman lagi berbahasa Inggris. Nah, jadi jangan dibuat 1 halaman setengah bahasa Indonesia, setengah halaman bahasa Inggris. Bukan begitu ya. Jadi ini kan untuk skripsi secara utuh ya. Nah, jadi kalau sudah siap akan membuat abstrak, jangan lupa 1 halaman full ya, itu berbahasa Indonesia. Yang kedua, halaman berikutnya adalah 1 halaman full berbahasa Inggris. Nah, teman-teman sekalian, kita harus tahu tujuan penulisan abstrak itu untuk apa. Nah, tujuannya adalah untuk menggambarkan keseluruhan isi dari karya ilmiah kita yang sudah selesai ditulis dari mulai bab 1 sampai bab akhir kesimpulan. Nah, apakah itu dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, lalu fungsinya untuk apa abstrak itu? Fungsinya adalah sebagai ringkasan dari keseluruhan karya tulis yang telah kita buat. Jadi misalnya kalau S1 skripsi, kalau S2 tesis, dan kalau S3 disertasi. Ringkasannya apa gitu. Ada juga sih yang membuat di salah satu kampus misalnya namanya bukan abstrak, dia aturannya itu membuat ringkasan seperti, tapi itu jarang ya. Biasanya istilah yang populer adalah abstrak. Nah, sifat abstrak itu harus kita pahami betul. Yang pertama adalah informatif ya sifatnya, kemudian jelas dan ringkas, padat bahasanya yang dikemukakan di dalam abstrak. Biasanya ini tidak lebih dari 300 kata yang digunakan dalam penulisan abstrak dan dilengkapi dengan 3 kata kunci atau 4 kata kunci. Biasanya untuk skripsi pada umumnya 3 kata kunci, tapi kalau untuk tesis ataupun disertasi bisa menggunakan lebih dari 3 kata kunci, tergantung berapa banyak variabel yang diteliti. Nah, kemudian teman-teman sekalian, yang harus kita pahami adalah bahwa di dalam abstrak itu tidak boleh ada opini ya, juga jangan ada informasi baru ya, jangan ditambah dengan informasi baru yang tidak kita laksanakan di dalam proses penelitian kita. Jadi jangan lupa, jangan ada opini, jangan ada informasi baru. Jadi yang ditulis adalah betul-betul yang sudah kita lakukan. Kemudian bahasa yang digunakan adalah 1, harus informatif ya, sesuai dengan sifatnya tadi. Informatif artinya kita memberikan informasi yang faktual juga ya. Jadi kalimatnya itu yang kedua harus to the point, padat ya. Jadi tidak bertele-tele dan juga tidak menggunakan bahasa yang hiperbolis ya. Jadi tidak berbunga-bunga lah kalau kata bahasa anak-anak sekarang misalnya, kok bahasanya berbunga-bunga, bertele-tele. Nah, itu tidak ya. Dalam abstrak harus padat, to the point, tergantung apa tujuan yang akan kita tulis. Jadi harus mengandung sesuatu yang informatif dan padat ya. Nah, kita lihat sekarang sesuai dengan judulnya tadi, unsur-unsur abstrak itu apa saja. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Nah, jadi latar belakang masalah yang sudah teman-teman buat itu dibuatlah menjadi 1 paragraf. Ambil, diperas intinya itu apa yang harus ada di dalam abstrak. Yang kedua adalah tujuan penelitian, dan yang ketiga metodologi penelitian,
untuk menggambarkan proses penelitiannya, bagaimana cara menelitinya, dan yang keempat adalah hasil penelitian. Jadi 4 aja itu unsurnya ya, yang saya ulangi. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang keempat adalah hasil penelitian. Nah, baik teman-teman sekalian, kita lihat sekarang sumbernya. Yang pertama adalah latar belakang masalah, ambil dari bab 1 ya. Ambil yang utamanya ya, tergantung jenis penelitiannya, apakah berpikirnya induktif atau deduktif ya. Kalau kualitatif, cara berpikirnya di latar belakang adalah induktif. Kalau kuantitatif, latar belakang itu dimulai dengan berpikir deduktif. Nah, ambil intisarinya apa yang melatar belakangi penelitian teman-teman. Yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan penelitian juga kita ambil dari bab 1 ya. Dan yang ketiga, unsur yang ketiga adalah metodologi penelitian, itu diambil dari bab 3 untuk penulisan karya ilmiah yang 5 bab, atau itu biasanya ada di bab 4 kalau penulisan karya ilmiahnya 6 bab ya. Jadi itu ya, ada di bab metodologi penelitian. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sumbernya, berarti teman-teman itu bisa mempersiapkan abstrak itu sebetulnya dari jauh-jauh hari. Begitu proposal di ACC, kemudian sudah melaksanakan proses penelitian sambil menunggu misalnya mungkin draft skripsinya dibaca dan di ACC oleh pembimbing. Nah, teman-teman sudah bisa membuat abstrak dengan 3 unsur tadi. Latar belakangnya kan udah ada. Kemudian tujuan penelitian sudah ada di bab 1. Kemudian yang ketiga, metodologi penelitian juga sudah tersedia. Jadi buatlah abstrak, nggak usah menunggu selesai direvisi, yang misalnya menunggu waktu kamu nggak melakukan membuat abstrak, buat aja. Jadi sudah ada tuh 3 unsur yang dibuat. Kemudian yang keempat adalah hasil penelitian. Nah, ini baru ketika hasil penelitian itu sudah dikoreksi, sudah direvisi, sudah fix, itu kan tinggal nambahkan di bagian akhir dari abstrak ya, yang ada pada bab 5 hasil penelitian itu. Jadi gampang ya, jadi nggak usah memulai membuat abstrak itu menunggu draft skripsimu yang full itu disetujui ya. Jadi buatlah abstrak yang 3 unsur sudah di ACC kan pada saat menjelang penelitian melalui seminar proposal. Nah, baik teman-teman sekalian, jadi yang tidak dimuat di abstrak itu adalah bab 2, yaitu landasan teori tidak dibutuhkan. Kemudian bab 4 juga tidak dibutuhkan secara langsung karena itu adalah sudah langsung ada di kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya bab 2 dan bab 4 hasil dan pembahasan itu tidak ada di dalam abstrak. Nah, jadi teman-teman sekalian, buatlah abstrak yang berbahasa Indonesia itu full 1 halaman, kemudian di bawahnya membuat kata kunci dan berbahasa Indonesia, kemudian 1 lagi halaman berbahasa Inggris. Jadi yang bahasa Indonesia full 1 halaman, yang berbahasa Inggris juga full 1 halaman. Ini saya ulang-ulang karena seringkali teman-teman mahasiswa membuat 1 halaman setengah bahasa Indonesia, setengah bahasa Inggris. Jadi itu makanya saya ulang-ulang supaya teman-teman ingat, cukuplah materinya kok banyak ya yang ada di skripsimu itu untuk membuat abstrak 1 halaman yang kurang lebih 300 kata itu. Nah, jadi yang berikutnya adalah ingin saya ingatkan juga nih buat teman-teman yang kurang pandai berbahasa Inggris lalu mengandalkan translate dari Google misalnya. Itu harus hati-hati, harus dibaca lagi ya. Setelah selesai ditranslate oleh sistem di Google, kamu harus baca lagi karena kadang-kadang ada kata-kata yang tidak tepat dengan kedudukannya itu ya, dengan fungsi dari kata itu. Jadi jangan mempercayakan pada sistem seluruhnya, tapi setelah diterjemahkan oleh sistem, kamu tetap harus membaca ulang. Gunakanlah kamus atau konsultasi kepada
ahli bahasa Inggris ya. Jadi jangan pernah menganggap abstrak bahasa Inggris itu mudah ya, kita masukkan dalam sistem keluar sudah ya bahasa Inggrisnya. Tapi sesungguhnya kadang-kadang ada kata yang kemudian tidak tepat dalam posisinya kalau kita lihat secara keseluruhan dalam kalimat tersebut. Nah, ini kalau terjadi bisa merusak tata bahasa ya. Jadi oleh karena itu hubungilah ahli ya, ahli di bidangnya, ahli di bidang bahasa Inggris ya, supaya abstrak teman-teman yang berbahasa Indonesia sudah bagus, juga bahasa Inggrisnya juga bagus, baik dan benar, sesuai grammarnya, sesuai dengan kedudukan tata bahasa dan tata tulisnya tepat ya. Jadi garis bawahi, jangan sampai menganggap sepele ya. Hubungi orang atau expert yang ahli di bidangnya. Terima kasih teman-teman sekalian, mudah-mudahan yang sudah mulai akan menulis abstrak bisa terbantu dengan adanya informasi ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.